Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisatia, NPM 21083007, Prodi Pendidikan Biologi, semester 1 di Universitas Muhammadiyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang EYD atau tanda baca dan diksi. EYD atau ejaan yang disempurnakan merupakan tata bahasa dalam bahasa Indonesia yang mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring, serta penulisan unsur serapan. EYD di sini diartikan sebagai tata bahasa yang disempurnakan. Dalam penulisan karya ilmiah, perlu adanya aturan tata bahasa yang menyempurnakan sebuah karya tulis. Karena dalam sebuah karya tulis memerlukan tingkat kesempurnaan yang mendetail. Singkatnya, EYD digunakan untuk membuat tulisan dengan cara yang baik dan benar. Ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972. Ejaan ini menggantikan ejaan Republik atau ejaan Soewandi. Secara umum, hal-hal yang diatur dalam EYD adalah: yang pertama, penulisan huruf termasuk huruf kapital dan huruf miring. Yang kedua, penulisan kata. Yang ketiga, penulisan tanda baca. Yang keempat, penulisan singkatan dan akronim. Yang kelima, penulisan angka dan lambang bilangan. Yang keenam, penulisan unsur serapan. Tanda baca dan fungsinya. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan fonem atau suara atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan, dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Aturan tanda baca berbeda antara bahasa, lokasi, waktu, dan terus berkembang. Beberapa aspek tanda baca adalah suatu gaya spesifik yang karenanya tergantung pada pilihan penulis. Pengertian dan syarat ketetapan diksi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata diksi adalah pemilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu. Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa penerapan suatu diksi dilakukan dengan suatu tujuan tertentu, misalnya untuk menarik simpati pembaca, untuk memudahkan pemahamannya, dan sebagainya. Namun, untuk bisa mencapai tujuan tersebut, diksi yang dipilih haruslah tepat. Ketepatan diksi tersebut bisa dilihat apabila memenuhi sejumlah syarat. Adapun syarat ketetapan diksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat memperlihatkan perbedaan kata-kata yang memiliki ejaannya mirip. Yang kedua, bijak dalam hal penggunaan kata bermakna konotasi dan denotasi. Yang ketiga, cermat dalam penggunaan kata bersinonim atau kata-kata yang mempunyai kedekatan makna. Yang keempat, penggunaan kata kerja pada kata depan harus secara idiomatis. Yang kelima, menekankan konsistensi berdasarkan pemilihan kata yang sudah ditentukan. Yang keenam, dapat membedakan kata khusus dan umum. Tujuan diksi. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, tujuan utama dari diksi adalah untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu. Namun, di samping tujuan utama tersebut, penerapan diksi juga dilakukan untuk mencegah
mencegah ambiguitas. Pasalnya, ambiguitas bisa memicu terjadinya interpretasi yang berbeda antara penulis dengan pembaca atau pembicara dengan pendengarnya. Dengan diksi yang tepat, hal tersebut akan lebih terminimalisir. Selain itu, tujuan diksi yang lain yaitu bisa menimbulkan kesan yang lebih halus, sopan, tegas, dan sebagainya pada tulisan, sehingga penulis bisa menunjukkan perasaan dan karakternya melalui pemilihan diksi. Fungsi diksi. Selain diterapkan dengan tujuan tertentu, pemakaian diksi dalam sebuah tulisan juga bisa memberikan beberapa fungsi. Adapun dalam sebuah tulisan, fungsi diksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencegah perbedaan penafsiran. Yang kedua, mempermudah pemahaman dan mencegah salah pemahaman. Yang ketiga, menciptakan komunikasi yang efisien dan efektif. Yang keempat, menyiratkan gaya ekspresi gagasan dari penulis, misalnya resmi atau santai, sehingga akan sesuai dengan topik dan target pembacaan. Yang kelima, memperkuat suasana yang ingin dimunculkan dalam tulisan atau pembicaraan. Yang keenam, membuat orang yang membaca atau mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Yang ketujuh, menunjukkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal. Jenis diksi berdasarkan makna sering dengan berkembangnya dan penerapannya dalam dunia kepenulisan. Diksi terbagi dalam beberapa macam. Berbagai macam diksi tersebut bisa digolongkan berdasarkan dua hal, yaitu berdasarkan pada makna dan juga secara leksikal. Berdasarkan pada makna, diksi terdiri atas dua. Kedua golongan diksi tersebut antara lain diksi bermakna denotif dan diksi bermakna konotatif. Berikut penjelasan mengenai diksi denotatif dan diksi konotatif. Yang pertama, diksi bermakna denotatif. Diksi bermakna denotatif artinya pemilihan kata dalam suatu kalimat atau paragraf menunjukkan makna sebenarnya, bukan makna kiasan. Contohnya, Anwar selalu belajar dengan giat menjelang ujian akhir semester. Diksi bermakna konotatif. Diksi bermakna konotatif artinya pemilihan kata dalam suatu kalimat atau paragraf menunjukkan makna yang sebenarnya atau makna kiasan. Sebagai contoh, Randy bekerja sebagai seorang kuli tinta di sebuah kantor berita surat kabar. Jenis diksi secara leksikal. Selain berdasarkan maknanya, secara leksikal, diksi juga bisa digolongkan menjadi beberapa macam. Adapun beberapa penggolongan secara leksikal dari diksi adalah: yang pertama, antonim. Antonim adalah kata lain dari lawan kata atau dua kata yang mempunyai arti berlawanan. Yang kedua, sinonim. Sinonim merupakan dua kata atau lebih yang mempunyai arti yang sama atau mirip. Yang ketiga, homofon. Homofon adalah kata yang secara ejaan dan makna berbeda, tapi punya pelafalan yang sama. Yang keempat, homonim. Homonim adalah kata yang mempunyai pelafalan dan ejaan yang sama, tapi memiliki arti yang berbeda. Yang kelima, homograf. Homograf adalah sebutan untuk kata yang mempunyai pelafalan dan arti berbeda, namun mempunyai ejaan yang sama.
Yang keenam, hipernim. Hipernim adalah kata yang dapat mewakili banyak kata lainnya. Yang ketujuh, hiponim. Hiponim merupakan kata yang dapat terwakili oleh kata hipernim. Yang kedelapan, polisemi. Polisemi adalah kata yang memiliki lebih dari satu arti. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.